Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peternak pemula. Di pagi hari ini teman-teman kita akan memberikan pakan ke bebek entok kita dan sekaligus kita akan mengupdate perkembangannya dan juga jumlahnya teman-teman, serta kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman selama kita memelihara bebek entok lokal ini. Dan seperti ini kondisinya teman-teman, pagi hari sebelum pemberian pakan di tempat kita ini memang agak becek karena memang sudah mulai musim penghujan teman-teman. Dan teman-teman yang mengikuti video-video kita dari awal, kita sering sampaikan bahwa ini kita mulai teman-teman iseng-iseng awalnya satu pasang kecil-kecil, dan ternyata teman-teman perkembangannya sangat cepat teman-teman. Ini baru berapa bulan dari mulai kita memelihara itu teman-teman, jumlahnya sudah sangat banyak. Dan kita membuat video ini teman-teman kalau tidak salah sekitar 2 bulan yang lalu, dan bagi teman-teman yang mengikuti itu jumlahnya belum segini teman-teman, masih sedikit. Dan teman-teman sekarang bisa menyaksikan jumlahnya sangat banyak sekali teman-teman. Dan memang pada saat kita memelihara satu pasang itu teman-teman yang kasih kecil itu memang kita belum video teman-teman, belum ada videonya karena memang pada saat itu kita belum pernah membuat video atau membuat konten teman-teman. Dan saat itu juga teman-teman bahwa kita memelihara ayam joper dan juga ayam petelur teman-teman. Jadi tidak ada pikiran atau tidak terlintas pikiran untuk memelihara bebek entok lokal ini teman-teman. Tapi rupanya ini sangat menarik teman-teman, dan kita sudah sering sampaikan bahwa kita akan coba untuk mengembangkan. Dan untuk ayam petelur sama ayam joper teman-teman, untuk saat ini kita istirahat dulu. Berhubung sudah 3 generasi teman-teman, sudah 3 periode. Jadi kandang-kandang yang kita miliki ini sudah banyak yang rusak, itu butuh rehab lagi teman-teman. Dan kita nanti insya Allah nanti kita akan rehab lagi. Tetapi teman-teman tidak menutup kemungkinan kita beralih untuk pengembangan bebek entok lokal ini teman-teman. Ada beberapa alasan yang membuat atau menjadikan pertimbangan khusus. Dan bagi teman-teman yang ingin berencana beternak khususnya di bidang unggas, bagi teman-teman yang berencana untuk menjadikan sebagai peternak pekerjaan utama, teman-teman bisa mengikuti video ini teman-teman, simak video ini, dan itu mungkin bisa dijadikan sebagai referensi atau mungkin dijadikan sebagai edukasi teman-teman sebelum mengambil keputusan. Dan insya Allah teman-teman kita akan berbagi terus pengalaman kita selama pengembangan bebek entok lokal ini. Jadi yang paling pertama teman-teman, untuk memelihara bebek entok lokal ini kita tidak harus membutuhkan dana yang besar sekali di awal teman-teman. Karena teman-teman bisa melihat, bisa menyaksikan bahwa kita hanya mulai iseng-iseng dari satu pasang seperti yang baru menetas itu teman-teman. Nah itu ada yang baru menetas tadi malam, kita akan ambil sebentar itu teman-teman, dan itu sudah berkeliaran. Seperti itu awalnya teman-teman, kita hanya iseng-iseng tidak fokus, dan ini sangat cepat sekali dikembangkan. Teman-teman bisa bayangkan seandainya pada saat itu kita memang berniat untuk mengembangkan bebek entok ini, untuk lokal ini, kita membeli misalnya indukan 5 ekor teman-teman, bisa dibayangkan sampai sekarang jumlahnya seperti apa teman-teman. Dan ini belum terlalu lama teman-teman, kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 8 bulan yang lalu. Sayangnya kita memang pada saat itu belum ada video teman-teman, kita belum membuat konten atau kita belum bagikan karena kita sibuk dengan ayam petelur. Kalau ayam petelur ada videonya teman-teman di channel kami yang satu, itu ada khusus untuk ayam di situ. Dan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Alasan pertama adalah kita tidak harus memiliki modal yang besar. Yang kedua teman-teman, kita tidak harus membangun kandang yang khusus teman-teman, kandang bagus seperti ayam. Kalau ayam ini karena kita harus membuat kandang yang memang khusus teman-teman untuk ayam, dan itu membutuhkan modal yang sangat besar. Kalau bebek entok ini kita punya lahan yang sudah dipagar teman-teman, kemudian kita membangun kandang yang sifatnya bisa tempat untuk berteduh bebek entok ini dan juga untuk tempat bertelurnya teman-teman, itu sudah sangat cukup teman-teman. Dan yang kedua, air teman-teman, kita harus siapkan air, membuatkan kolam. Kalau di tempat saya ini teman-teman, itu kolamnya saya buat dari papan dan juga dilapisi dengan terpal, karena memang pada saat itu tidak ada niat untuk pengembangan bebek entok lokal ini teman-teman. Tapi rupanya ini kita sudah sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin beternak. Ini ada yang berkelahi teman-teman, dan ini biasa seperti itu pada saat pemberian pakan. Tapi nanti kita akan blurkan teman-teman karena nanti akan disensor sama YouTube. Katanya sih ya melanggar komunitas kekerasan binatang, tapi kan bukan kita yang mengerasin, memang bebeknya aja yang mau berkelahi seperti itu teman-teman. Tapi apapun itu kita akan ikuti komunitas yang ada atau aturan yang ada di YouTube teman-teman. Dan kemudian selanjutnya teman-teman,
Untuk pakannya ini sangat mudah didapatkan teman-teman. Pakan apapun kita bisa berikan. Kita tidak harus memiliki standarisasi pakan seperti bebek petelur harus ada berapa gramnya, kemudian juga untuk ayam petelur itu harus ada gram-graman. Dan bagi teman-teman yang pemula itu akan pusing di situ. Tapi kalau untuk bebek entok ini teman-teman tidak harus seperti itu. Bisa memberikan pakan 1 hari 2 kali, atau 1 hari 1 kali, atau 2 hari 1 kali teman-teman. Itu tergantung teman-teman waktunya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang memang hanya ingin beternak sebagai sampingan, ini sangat rekomendasi sekali teman-teman, karena bebek entok ini rupanya tidak menyita waktu yang banyak. Bisa kita berikan pakan 2 hari 1 kali teman-teman. Jadi kita hanya menyiapkan wadah untuk menampung makanannya itu, karena bebek entok ini makannya tidak terlalu banyak di awal-awal teman-teman, tapi dia akan balik dan kemudian minum dan dia akan istirahat itu teman-teman. Nanti lapar baru balik lagi makan. Berbeda halnya dengan itik petelur ini. Karena itu kalau kita berikan makanan yang banyak, dia akan segera habiskan itu teman-teman. Jadi makanya ada aturannya, standarisasinya untuk pakan bebek petelur ini, sehingga kita tidak rugi di pemeliharaannya. Seperti itu teman-teman, ikuti terus, nanti kita akan lanjutkan lagi videonya. Ini agak pendek, tapi nanti akan bagikan lagi, kita akan bagikan lagi teman-teman.